perkenalkan, saya Retsni Rizwani Konoras dari jurusan Keperawatan 4A, Poltekkes Kemenkes Ternate. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan pasien pada anak dengan gangguan kebutuhan oksigenasi. SOP yang pertama yaitu SOP perekaman EKG. Pengertian dari EKG yaitu elektrokardiogram adalah pemeriksaan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. Tujuannya yaitu umumnya dilakukan untuk memeriksa kondisi jantung dan menilai aktivitas pengobatan penyakit jantung. Tindakan pemasangan: baca orderan atau instruksi pemasangan, jelaskan kepada pasien atau keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan, menyiapkan dan mendekatkan alat kepada pasien, melonggarkan atau melepaskan pakaian bagian atas pasien, mengoleskan jeli pada elektrode, pasang elektrode pada ekstremitas atas dan bawah untuk merekam ekstremitas LED, merah pada ekstremitas kanan atas, kuning pada ekstremitas kiri atas, hitam pada ekstremitas kanan bawah, dan hijau pada ekstremitas kiri bawah. Pasang elektroda parakardial untuk merekam parakardial LED. Pertama, pasang F1 pada interkostal keempat garis sternum kanan. Pasang V2 pada interkostal keempat garis sternum kiri. Pasang V3 pada pertengahan V2 dan V4. Pasang V4 pada interkostal kelima pada mida klavikula kiri. Pasang V6 pada pertengahan aksila sejajar V4. Hidupkan mesin elektrokardiogram. Lakukan pencatatan identitas pasien pada EKG. Lakukan kalibrasi dengan kecepatan ml atau detik. Lakukan perekaman sesuai order. Matikan EKG dan lepaskan elektroda pada tubuh pasien. Bantu pasien memakai pakaian kembali. Lanjut SOP kedua yaitu pengambilan sputum, spesimen darah vena dan arteri. Kultur dan sensitivitas sputum. Sputum sering digunakan untuk membedakan diagnosa bakteri, fungal atau jamur dan non bakteri pada traktus respiratorius bawah. Nilai normal: ada atau tidaknya flora normal respiratory. Rincian mengevaluasi tipe-tipe dan jumlah tiap mikroba. Makna nilai abnormal. Pengkajian awal: sputum dikumpulkan sebelum dimulainya terapi antimikrobial. Jelaskan prosedur pada pasien. Spesimen paling pagi adalah lebih baik karena lebih kental. Klien sebaiknya menyikat gigi dan berkumur sebelum diambil sputum. Sputum harus berasal dari cabang bronkial. Ajarkan klien cara mengeluarkan sputum dengan tarik nafas dalam 3 kali kemudian batuk efektif. Sampel yang diambil diletakkan dalam wadah steril. Anjurkan klien memberi tanda jika spesimen telah siap. Jika diduga terdapat TB, diperlukan banyak spesimen. Tahap kerja: gunakan sarung tangan selama prosedur dan saat membawa spesimen. Klien dianjurkan mengambil nafas dalam dan kemudian batuk dalam atau efektif untuk mendapatkan spesimen. Minimal 1 sendok sputum dikeluarkan. Cara lain untuk mengambil sputum melalui seksion endotrakeal, aspirasi transtrakeal, visotropik, bronkoskopi, dan gastris lavens. Selanjutnya, sputum sebagai sampel dikirim ke lab. Lab menentukan kecocokan spesimen dengan kultur dengan memberikan zat pewarna, gram atau gram stain, dan mengevaluasinya secara mikroskopik. Pada sputum yang terkontaminasi dengan sekret dari saluran nafas atas akan ditemukan banyak sel-sel epitemal. Informasi awal tentang keberadaan mikroorganik primer dicatat selama melakukan pemeriksaan mikroskopik.
Sampel sputum kemudian diinokulasi atau disuntik pada media kultur yang tepat, kemudian diinkubasi. Laporan akhir dan kelemahan dari pemeriksaan terhadap agen-agen bakterial memerlukan 4-72 jam, sedangkan kultur fungal memerlukan waktu selama 4 minggu, dan kultur mikrobakterial atau untuk TB agens itu memakan waktu selama 6 minggu untuk laporan final akhir. Pengambilan spesimen darah, vena, dan arteri. Teknik pengambilan spesimen darah tergantung pada kebutuhan, apakah dibutuhkan darah kapiler, arteri, atau vena, serta jumlah yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk menganalisa kandungan komponen darah seperti sel darah merah, sel darah putih, angka leukosit, dan trombosit. Darah vena juga dapat digunakan untuk analisa gas darah jika darah arteri sulit diperoleh, namun hanya berguna untuk menganalisa pH, CO2, dan base ekses. Alat dan bahan: alkohol, tourniquet, kasa steril, spuit steril sesuai ukuran yang diinginkan, heparin dengan perbandingan 1:1000, wadah untuk spesimen, label spesimen, sarung tangan, pengalas, bengkok, plester, dan gunting. Selanjutnya SOP yang ketiga, yaitu prosedur menyiapkan pasien untuk pemeriksaan ekokardiografi. Pengertiannya, ekokardiografi atau USG jantung adalah metode pemeriksaan yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menangkap gambaran struktur organ jantung. Ekokardiografi biasanya dibantu dengan teknologi Doppler yang dapat mengukur kecepatan dan arah aliran darah. Setiap jenis ekokardiografi memiliki tahapan dan teknik prosedur yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu transthoracic ekokardiogram, yaitu atau TTE. Pasien akan diminta untuk berbaring di atas tempat tidur dan melepas atau membuka baju sehingga elektroda dapat dipasang di beberapa titik dada. Dokter jantung akan mengoleskan sel pelumas di sekeliling dada dan menggerakkan probe yang tersambung ke monitor. Pasien mungkin akan mendengar suara berdesir saat pemindaian berlangsung. Hal ini normal terjadi karena probe sedang menangkap suara aliran darah. Pasien dapat diminta untuk menarik nafas panjang dan menahan nafas, atau berbalik ke arah kiri sambil dokter menekan probe pada area dada untuk menangkap gambar secara jelas. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Yang kedua, transesophageal ekokardiogram, yaitu TEE. Setelah pasien berbaring dan diberikan suntikan obat penenang serta semprotan bius lokal, dokter akan memasukkan alat endoskopi melalui mulut, lalu didorong ke arah kerongkongan. Setelah mendapatkan posisi yang tepat, dokter akan merekam gambar jantung termasuk katup jantung secara lebih rinci melalui teknologi gelombang suara. Yang ketiga yaitu stress ekokardiogram. Dokter akan melakukan TTE pada awalnya, kemudian pasien akan diminta beraktivitas baik menggunakan treadmill atau sepeda statis yang sudah disediakan selama 6-10 menit atau sesuai kondisi. USG intravaskuler. Setelah pasien berbaring di tempat tidur, dokter akan memasang elektroda di dada pasien. Selanjutnya, dokter akan menyuntikkan obat bius pada salah satu sisi selangkangan pasien dan membuat sayatan kecil pada bagian tersebut. Pasien diharuskan untuk berbaring selama 3-6 jam. Jika diperlukan, pasien mungkin harus menjalani rawat inap. Efek samping dari ekokardiografi. Ekokardiografi merupakan prosedur yang aman tak terkecuali bagi janin. Kendati demikian, pada kasus tertentu ekokardiografi dapat
menimbulkan beberapa efek samping berikut ini. Yang pertama, rasa perih dan tidak nyaman setelah elektroda dicabut dari dada. Rasa tidak nyaman, iritasi, dan sakit pada tenggorokan selama beberapa jam setelah melakukan transpsogeal ekokardiogram atau TEE. Mual, pusing, atau nyeri dada setelah melakukan stres ekokardiogram. Reaksi alergi ringan seperti gatal-gatal setelah diberikan suntikan zat kontras atau diolesis gel pelumas. Baik, itu saja penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan pasien pada anak dengan gangguan kebutuhan oksigenasi. Selamat menonton, terima kasih.